Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar hearing perihal PAD dari retribusi mineral bukan logam dan batuan atau MBLB bersama Asosiasi Pengusaha Tambang Silika Kota Waringin Barat, di mana pada tahun 2024 ini pemerintah menargetkan PAD dari sektor pajak mencapai 60 miliar rupiah. Rapat dengar pendapat atau hearing kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Waringin Barat Mulyadin dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Waringin Barat Bambang Suherman. Dan dihadiri Sekda Kota Waringin Barat Rodi Iskandar, Kepala Badan Pendapatan Daerah M. Nursyah Iksan, dan Kepala Kantor Perizinan serta Asosiasi Pengusaha Tambang Silika Kota Waringin Barat. Hearing yang digelar diantaranya mengangkat tema mengenai prospek investasi pertambangan di Kota Waringin Barat. Sebagaimana disampaikan bahwa realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB Kabupaten Kota Waringin Barat hingga bulan Mei 2024 baru terrealisasi sekitar Rp2.021.511.180 atau sekitar 3,36% dari target sebesar 60 miliar rupiah. Hal tersebut mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kota Waringin Barat Mulyadin yang juga meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih tegas. Ketua Asosiasi Pertambangan Silika Kota Waringin Barat Said Syamsudinor menyampaikan bahwa melalui kegiatan hearing ini, diantaranya duduk bersama untuk mencari solusi dalam rangka realisasi retribusi MBLB sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Padahal untuk di Kota Waringin Barat ada 44 perusahaan pertambangan yang memiliki IUP, kemudian 12 perusahaan lainnya telah mengantongi izin operasional, serta 22 perusahaan dalam tahap izin eksplorasi. Sementara ada 6 perusahaan yang telah berprogres, untuk itu pihaknya berharap pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan pada proses perizinan di daerah, seperti perizinan crossing dan juga TUKS. Setelah pemerintah daerah dan legislatif menetapkan bahwa pendapatan daerah dari sektor pertambangan 60 M, ternyata pada bulan kelima ini termasuk hampir sudah mau masuk ke semester 1, pencapaian daripada pajak pertambangan daerah kita yaitu dalam bentuk MBLB itu baru mencapai di 3,33%. Artinya kita punya suatu kekhawatiran dengan capaian yang kita inginkan 60% itu tidak tercapai di 2024 ini. Nah, dari inilah RDP ini coba kita bersinergi. Ada apa dan bagaimana kita mensiasati agar yang ditargetkan pemerintah daerah pendapatan LB ini bisa tercapai minimal 80-90% seperti yang kita laksanakan di 2023 kemarin. Nah, ternyata kita ada beberapa kendala yang kita inginkan. Yang pertama, permasalahan yang berhubungan baik dengan perizinan, baik perizinan untuk TUKS ataupun untuk perizinan crossing masih belum yang bisa tertuntaskan. Untuk itu, dirinya berharap dengan kehadiran perusahaan tambang di Kota Waringin Barat, diharapkan bisa memberikan azas manfaat dan keberkahan baik bagi masyarakat maupun untuk daerah. Karena pada prinsipnya para pengusaha tambang silika ini sangat patuh pada aturan. Satu kata yang harus kita kedepankan itu juga ditawarkan oleh pihak asosiasi, kita sinergi. Artinya ke depan tetap sinergi. Memang dari potensi sekali lagi cukup besar, tapi dalam upaya untuk penarikan potensi itu ada beberapa kendala. Nah, ini oleh karena itu kita masih jadi potensinya cukup besar dan ada beberapa permasalahan termasuk tadi yang saya kemukakan. Barang-barang yang sudah ada itu sampai saat ini belum bisa dikapalkan karena pembelinya belum diketahui kan gitu. Artinya kita juga harus melihat apakah memang bayarnya tidak ada, apakah harga terlalu tinggi. Tapi di sisi kita pemerintah daerah juga tetap membantu untuk sinergi itu, misalnya ada beberapa perizinan yang walaupun tanda kutip perizinan itu bukan jadi kewenangan pemerintah daerah, tentu kita bisa bantu untuk percepatannya kan misalnya seperti itu.
Sementara itu, evaluasi di tahun 2023 lalu berdasarkan hasil temuan BPK, ternyata masih ada pihak perusahaan yang belum melakukan kewajiban membayar retribusi MBLB sebesar 7 miliar rupiah lebih. Melalui pertemuan dengar pendapat ini diharapkan potensi PAD yang cukup besar tersebut bisa dimaksimalkan. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah daerah kepada para investor sebagaimana yang diharapkan. Tim Liputan SBTV.